Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hari ini kita akan mulai materi baru, yaitu pengantar ulumul Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu harus dibaca sesuai dengan ulumul Quran. Karena orang yang membaca atau menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan ulumul Quran itu rawan dengan sesat. Tapi sesatnya ini murakkab. Sesatnya orang yang tidak tahu Quran itu kalau dikasih tahu maka dia berarti salah gitu. Tapi kalau orang itu sudah mengartikan Quran tapi nggak pakai ilmu Quran, sesat ngengkel biasanya. Kayak dikatakan murakkab. Seperti dalam kaidah ilmiahnya ulama, jahil itu ada dua jenis. Ada jahil murakkab. Jahil itu bodoh karena tidak tahu. Begitu dikasih tahu ya menerima. Tapi jahil murakkab sudah nggak tahu, salah, dikasih tahu ngengkel. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Maka pada malam hari ini saya, kalau cukup waktunya nanti kita akan mulai masuk ke tafsir. Kalau belum berarti pengantarnya dulu. Ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Setidaknya kalau kita mau membaca Quran itu harus belajar namanya tahsinul qiraah. Kalau mau mengerti isinya Quran harus mengerti dengan usul tafsir. Ya, paling tidak kan kita baca Quran sak maknanya gitu ya. Jangan hanya baca, tapi bacanya harus betul-betul ditahsin, diperbaiki. Jangan hanya tahu artinya, tapi tahu kaidahnya, mana arti yang bisa diterima, mana arti yang tidak bisa diterima. Karena sekarang ini agak susah membedakan mana yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tafsir yang dikehendaki oleh Allah Rasulnya, mana yang tidak sesuai. Maka di sini saya beri perbekalan. Yang pertama, kita untuk membaca Al-Quran itu harus belajar tahsinul qiraah. Tahsin itu kalau diambil bahasa Arabnya dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Kalau hasanah itu baik, ya hasanah baik, atau hasuna baik. Tapi kalau dimasukkan ke dalam wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, hassana yuhassinu tahsinan, itu artinya
menjadi memperbaiki. Jadi tahsinul qiraah itu artinya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian? Karena Quran itu kalau tidak diperbaiki, bacaannya justru menimbulkan dosa besar. Nah, ini yang harus kita pahami. Quran itu kalau tidak ditahsin, tidak diperbaiki, justru menimbulkan dosa besar. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Baca Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil itu ada kaidahnya nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yataghan bi qiraatil Qur'an, falaysa minni, falaysa minna." Siapa yang tidak mendengungkan bacaan Al-Quran, kalau bahasa kita sekarang membaca tidak sesuai tajwid, maka bukan golongan saya. Ini bahaya nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendengarkan orang baca Quran sesuai tahsin, itu biasanya kita akan menikmati. Tapi kalau kita mendengar bacaan Quran yang dipaksakan, tidak sesuai tahsin, itu sakit kepala itu mendengarnya. Karena apa? Di situ ada kesalahan besar. Kesalahan baca Quran itu ada dua jenis. Ada yang namanya lahnul khafi, ada yang namanya lahnul jali. Kalau lahnul khafi itu hanya orang yang pernah belajar tahsin yang tahu oh ini keliru, tapi tidak merubah makna. Tapi kalau lahnul jali ini bisa merubah makna dan merusak ayat. Nah, ini harus kita hindari. Terus ada yang bertanya, loh kalau begitu bagaimana kalau bacanya tersendat-sendat? Selama kita masih mau belajar, meskipun tersendat-sendat, dapat 2 pahala. Kalau mau belajar. Tapi kalau sudah tidak pernah mau belajar, terus gini aja bacaanku, tidak ngerti mana yang salah, mana yang benar, pokoknya hantam rata. Nah, ini akan berbahaya bagi dirinya. Nah, dalam tahsin setidaknya ada 3 hal yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, makharijul harf. Makharijul harf artinya tempat keluarnya huruf. Berasal dari wazan kharaja yakhruju khurujan, kharijun, makhrujun, ukhruj la takhruj, makhrujun, makhrujun, mikhrujun. Makhraj artinya tempat keluar. Makharij beberapa tempat keluar. Kalau orang Arab itu jarang yang belajar makhraj. Kenapa? Karena memang dari kecil dengernya begitu, huruf Allah, po, bo sudah jelas. Tapi kalau kita orang Indonesia itu harus belajar makhraj ini. Salah dalam makhraj ini masuk ke dalam lahnul jali, bisa menyebabkan dosa besar. Contoh saya sebutkan, walahum adzabun alim, wallahu alimun bizzalimin. Alim itu artinya yang sangat pedih. Tapi kalau alim yang maha mengetahui. Nek salah sebut, wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu sakit. Itu lahnul jalil, dosa besar itu merubah itu. Ya, ini harus kita perhatikan. Kalau masih dalam tahap belajar dimaklumi, tapi kalau memang tidak pernah mau belajar, wis apa adanya, itu bisa merusak makna. Nah, makhraj harus belajar. Hingga saat ini saya masih belajar makhraj karena memang makhraj itu tidak gampang untuk menyempurnakan itu. Ya, a'udzu billahi itu sudah salah ya. Dulu saya sebelum belajar tahsin Bapak Ibu sekalian, perasaan bacaan apik dhewe. Begitu belajar tahsin, salah kabeh bacaanmu.
A biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu sudah agak baik. Dulu pertama, masya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Nah, ini harus kita pelajari makhraj. Yang makhraj ini huruf itu, setiap huruf itu ada makhrajnya, ada sifatnya. Ada namanya makharijul harf, ada sifatul harf. Ini sudah ada materinya sendiri. Ini hanya memberikan pengantar saja. Nanti kalau memang kita sepakati untuk belajar yang tahsin, fokus tahsin, berarti kita pakai modul tahsin. Kalau tafsir, modul tafsir. Makanya saya ingin memberikan dua ini karena apa? Saya melihat tahsin ini sangat penting untuk kita pelajari. Yang kedua ada yang namanya tajwid. Tajwid itu sebenarnya hampir sama dengan istilah tahsin. Kalau tahsin tadi hasana yuhassinu, artinya memperbaiki. Tajwid juga sama, jawwada yujawwidu tajwidan. Sama, memperindah. Namun tajwid ini arahnya ke lebih ahkamul harf. Kapan dia harus idhar, kapan dia harus idgham, kapan dia harus yang lain-lainnya. Hukum-hukum huruf itu ada. Ini harus kita perbaiki. Nah, kemudian yang terakhir dari tahsinul qiraah ini adalah tartil. Tartil itu artinya membaca dengan perlahan, dengan konsisten. Bacaan bisa cepat, tapi tetap tartil. Bisa lambat, tetap tartil. Justru kalau bacaannya pelan dan cepat ini tidak sesuai, ini jadi salah bacanya. Ya, matobi'i kalau dari awal 2 harakat, 2 ketukan terus begitu. Itu namanya membaca dengan tartil. Nah, kemudian kita masuk materi pengantar yang kedua, itu namanya tafsir. Tafsir dengan terjemah, Bapak Ibu sekalian, itu berbeda. Banyak orang yang mengira terjemah Quran itu sama dengan tafsir Al-Quran. Beda. Terjemah itu adalah bagian yang paling rendah dari tafsir. Ya. Jadi terjemah itu adalah bagian yang terendah dari tafsir. Makanya kalau terjemah Quran ya satu kitab. Jadi, tapi kalau tafsir itu masya Allah banyak sekali. Ya, artinya menerangkan. Nah, tafsir ini ada, kalau di umum yang dipelajari di selama ini itu ada 2 jenis. Alhamdulillah saya kemarin berhasil dengan izin Allah berhasil menyusun sebuah disertasi. Dan saya menambahkan bahwa ada 3 jenis tafsir yang beredar di masyarakat. Jadi bukan 2, 3. Yang pertama adalah tafsir bil mankul. Bil mankul berasal dari kata nakola yankulun, nakolan nakilun mankulun. Berarti ilmu yang dipindah. Bil mankul kalau di dalam kitab-kitab para ulama juga disebut bil ma'thur. Berdasarkan athar. Berdasarkan athar. Athar itu ucapan dari para sahabat, penjelasan dari hadis Rasulullah, dari para tabi'in. Itu namanya bil athar. Ini kalau kita lihat yang paling banyak menggunakan athar itu ada yang namanya tafsir Al-Qurtubi. Ini yang paling banyak menggunakan athar. Saya punya kitabnya sekitar 17 jilid. Dan itu masya Allah, satu kata itu semua ada sumbernya. Oh, kata ini diartikan ini, sahabat mengartikan ini, mengartikan ini. Nah, atau bisa juga ya tadi disebut tafsir tekstual. Artinya memang teksnya apa adanya, dari Nabi begini, dari sahabat begini, dan ditambah-tambahin.
bil manqul atau bil ma'thur atau tekstual kalau bahasa Indonesianya. Ini adalah menjelaskan Quran bil Quran. Ya, Quran bil Quran. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Al-Quran menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu berarti menafsirkan Quran dengan Quran. Ya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Ya, ada dalam surat Al-Baqarah bahwa tafsir yang tertinggi itu memang menafsirkan Quran dengan ayat yang lain. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Selama masih ada penafsiran dari Allah dan melalui ayat-ayat yang lain, maka ini harus didahulukan. Yang kedua adalah tafsir bil hadis. Kata-kata dalam Al-Quran kadang-kadang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Nah, yang ketiga athar para sahabat atau tabi'in. Yang kadang-kadang sahabat menjelaskan sesuatu itu berbeda dari terjemahnya. Contoh, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau diterjemahkan, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah. Kan gitu ya? Liya'budun berasal dari bahasa abada ya'budu ibadatan. Ya'budu, menyembah atau beribadah. Namun kalau kita melihat asar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ai liwahidun. Maksud dari ya'budun adalah yuwahidun, mentauhidkan Allah. Kenapa berbeda? Karena kalau ibadah saja kepada Allah belum cukup. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau yuwahidun, orang yang mentauhidkan Allah berarti betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tafsir bil ma'thur atau bil manqul atau tekstual. Tafsir yang jenis kedua adalah tafsir bil ma'qul, akal. Aqala, akal. Pakai akalnya manusia atau bisa disebut tafsir bil ra'yi. Termasuk diantaranya tafsir bil ra'yi adalah dengan lughah, dengan bahasa. Ya, jadi ini kedudukannya lughah karena lughah bahasa itu ya kita bisa menerjemah dari Arab ke Indonesia. Bukan berarti semua penjelasan sesuai bahasa Arab itu sesuai dengan ma'thur. Belum tentu. Contoh tadi ya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara bahasa liya'budun artinya beribadah. Nah, terjemah Al-Quran itu masuknya ke tafsir bil ra'yi. Salah satunya itu. Nah, ada lagi yang menambahkan dengan ilmu-ilmu akliyah. Misalnya ayat Al-Quran yang sudah ada terjemahannya kemudian dihubungkan dengan konteks ilmu pengetahuan. Itu juga masih boleh. Nah, ini juga masih boleh. Ini yang disebut tafsir bil ra'yi atau bisa disebut tafsir kontekstual. Konteks ayat itu dulu dengan sekarang itu ternyata berbeda. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini bil maqtu. Maqtu itu artinya sesuatu yang terputus. Ini dicari sumber asarnya nggak ada, penjelasan dari Nabi tidak ada, penjelasan dari sahabat tidak ada, dicari dari sumber akal juga tidak nyambung, secara bahasa yang tidak nyambung, secara ilmu pengetahuan yang tidak nyambung. Nah, biasanya tafsir bil maqtu atau bisa disebut bil hawa, sesuai dengan hawa nafsu. Ya, ini adalah tafsir-tafsir asobiyah yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat jaringannya. Akhirnya ayat ini bagaimana caranya dipaksa untuk sesuai dengan pemikiran kelompok itu.
Setiap aliran-aliran sesat biasanya pakai tafsir jenis ketiga. Sehingga kalau dia diajak untuk buka-bukaan secara ilmiah, ditanya sumbernya ya tidak ada, ditanya secara ilmiah akal ya tidak bisa membuktikan, tapi diyakini seperti itu. Nah, diyakini seperti itu. Contoh misalnya ada satu kelompok yang menafsirkan bahwasannya wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada talinya Allah dengan cara berjamaah. Misalnya tafsir seperti ini. Ini dicari secara bahasa tidak nyambung, karena jami'an di situ artinya kesemuanya, keseluruhan, kalian semua. Jami'an. Ya. Kemudian diartikan secara asobiyah, yang dimaksud jamaah itu adalah memiliki seorang amir yang dibaiat. Berarti orang yang tidak memiliki amir yang dibaiat, maka ini bukan muslim. Nah, seandainya dicari asar dari tafsir ini, cari di Ibnu Katsir ya nggak ketemu, cari di Ibnu Abbas ya nggak ketemu, cari di mana Jalalain, cari semua tafsir nggak ketemu, ini larinya kemana? Inilah yang bisa disebut tafsir bil maqtu, sesuatu yang terputus, nggak jelas dari mana arahnya ini. Kemudian atau bil hawa ini dengan hawa nafsu, menafsirkan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tafsir. Dan ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Berbahayanya, satu, berdusta atas nama Allah, yang kedua dia akan terliputi dengan syubhat yang dia yakini seyakin-yakinnya, namun dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Nah, maka orang-orang yang ngaji di tempat-tempat seperti ini biasanya semakin lama bukan semakin tambah imannya, tapi semakin keras hatinya. Kenapa? Karena salah resep, salah pengertian. Maka itu harus dengan kita semua harus belajar untuk mengetahui mana tafsir yang ditafsirkan dengan manqul atau ma'thur. Biasanya orang yang manqul atau ma'thur ini dia selalu mengutip ayatnya begini, terus firman Allah begini, hadisnya begini. Itu tidak bahas yang lain-lain. Kalau yang kontekstual, biasanya ayat itu selalu dihubungkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Ya, oh kehidupan kita begini, maka ayatnya begini. Konteks, bagaimana caranya ayat ini dikemas untuk kehidupan saat ini. Kalau yang terakhir tadi, bagaimana caranya dia memaksa ayat ini supaya sesuai dengan pikiran saya. Nah ini berbahaya. Nah itu kalau dicari betul sumbernya ya tidak ketemu, dicari betul akliyahnya nggak akan ketemu, dua-duanya nggak ketemu. Maka saya menyarankan bahwa belajarlah yang paling dasar dan paling utama, belajar tafsir bil ma'thur, belajar tafsir yang betul-betul tekstual berasal dari para sahabat, karena itu yang paling selamat, paling dijamin kebenarannya. Kalau kontekstual, kadang manusia salah memasukkan ayat, salah memahami ayat, kadang benar. Contoh kesalahan yang kadang-kadang terjadi, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Banyak yang memaknai akhirnya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan fitnah loh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Siapa yang bilang seperti ini? Tidak satupun ayat Quran menyatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau bilang itu Quran, berarti dia berdusta atas nama Allah. Yang fitnah itu asyaddu minal qatl, maka buka, ya, kita harus membuka tafsirnya. Ternyata di tafsir al-fitnatu huwa asyirku, syirik. Syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Karena syirik dosa nomor 1. Nah ini harus diketahui. Jangan setiap orang baca ayat kemudian wah ini pasti bener ya. Belum tentu. Dia baca ayat sesuai dengan apa. Nah ini yang harus kita pelajari.
Maka Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya membawakan dua pengantar, yaitu tahsinul qiraah dan tafsirul Quran. Bagaimana kita membaca yang baik? Tentunya saya juga belum sempurna, ya, sama-sama belajar. Yang kedua, kita bagaimana cara memahami Al-Quran. Saya tawarkan panjenengan mau fokus satu atau dua-duanya. Nah, kalau fokus satu berarti kita pilih tahsin dulu, atau tafsir dulu, atau kita mix tahsin bahas sedikit satu ayat, nanti tafsirnya satu ayat. Monggo, jenengan pilih. Kira-kira enaknya gimana? Ini kan belum tahu ya, karena betapa pentingnya tafsir ini. Jadi dibuat nanti semacam buku aturan dan beberapa kekeliruan kita kadang di dalam dan membahayakan. Salah satu contoh tadi yang beda merubah arti. Nah, kata Bismillah itu kalau jadi short tebal itu artinya sudah jauh berbeda. Nah, atau pakai dosa. Ini kan bahaya. Makanya dibuat rangkuman tentang seperti itu, alim dengan alim dan sebagainya tadi. Sudah ada kitabnya. Saya sudah punya Tahsin Metode Alam. Kalau jenengan mau, ada bukunya, sudah terbit juga. Nah, kalau memang mau fokus itu, kalau mau sekalian tafsirnya, jadi saya hari ini membawa Mukhtasar min Tafsir Ibnu Katsir. Ini juz Amma, juz ke-30. Ini ada tafsirnya juga. Jadi maksud saya, paling tidak kita hafal juz Amma itu sudah bacanya tahsin dan artinya jelas, kita ketahui bahwa artinya ini, maksudnya ini, maknanya. Jadi membacanya benar, pemahamannya benar, paling tidak juz Amma gitu. Nonton ya? Oh gitu lah. Nah, berarti ada buku pedoman. Ada buku pedomannya ini. Kita mulai dari Al-Fatihah dulu, karena ini yang paling sering dibaca. Nanti setelah Al-Fatihah baru kita masuk ke juz Amma gitu. Nah, ikuti saya, ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ada namanya itmamul harokah, menyempurnakan harokah. Harokat itu kalau A harus dibuka mulutnya, A. Kalau U harus monyong, U. Kalau I harus turun rahangnya, I. Rahangnya turun. Jadi beda antara A, U, I. Ini beda. A'udzu billah, bukan billah, tapi billah. Jadi orang Arab itu cara membaca hurufnya beda dengan la Arab dengan la Indonesia. Saya ditegur bolak-balik. A'udzu billah, bukan billah, billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis pakai sa, bukan bis. Ya. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ha beda. Indonesia itu tidak punya dua-duanya, dia ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah ini. Ini jadi salahnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jali, salahnya salah besar itu. Bukan khafi itu, jali. Padahal bagi orang awam, wah mantap bacanya. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Da. Jadi da-nya orang Arab itu di agak da. Bukan dada. Ya, misalnya dada, mana dadamu? Itu da Indonesia. Kalau di Arab itu agak ujung. Da. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lagi salah baca ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya-nya ditekan. Iyyaka bukan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi huruf ta itu hampir ada sedikit ca begitu. An'amta, ta, bukan ta tapi ta. Ya orang Arab memang begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ghai, tapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lumayan bagus. Ada beberapa yang saya terangkan di sini. Pertama, kalau kita melihat di Mushaf Utsmani yang kita punya itu Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, gitu ya, ayat pertama. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, dan seterusnya sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Permasalahannya kadang-kadang ini yang dijadikan bahan olok-olokan. Lah di Muhammadiyah enggak baca bismillah, berarti cuma 6 ayat itu. Ya enggak? Alhamdulillah berarti ayat ke-2. Kenapa ayat pertama tidak dibaca? Nah, dalam tafsir Al-Baghawi memang ada perbedaan atau ikhtilaf para sahabat ahli qiraah. Ada yang mengatakan Bismillah ayat pertama, ada yang mengatakan Alhamdulillah ayat pertama. Adapun Alhamdulillah ayat pertama berarti nanti di ayat keduanya Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiganya Maliki Yaumiddin,
Keempatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelimanya ihdinas siratal mustaqim. Keenamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka cara membacanya biasanya beda. Kalau yang pakai bismillah itu tidak boleh berhenti di alaihim ghairi. Langsung harus selesai, kalau tidak dia berhentinya di belakang. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru kemudian kalau dia tidak kuat nafasnya diulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena itu dianggap tidak berhenti ayatnya. Tapi kalau yang membaca dimulai dari alhamdulillah, maka dia berhenti di alaihim. Ini saya waktu itu dia udah boleh berhenti di alaihim itu. Harus disambung. Ternyata saya perhatikan Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes, berhenti di alaihim itu. Katanya tidak boleh, masa Imam Masjidil Haram salah ini. Akhirnya saya cari referensinya, ternyata memang ada dua versi. Nah, maka kalau ada kata ikhtilaf, kita boleh memilih salah satu tanpa menyalahkan yang lain. Ternyata saya sudah membaca berhenti di ghairil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua-duanya boleh. Nah, maka dua ini boleh dijadikan referensi. Nah, yang sering salah di sini, ya, yang sering salah di Al-Fatihah ini adalah di ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sering salah karena langsung biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya kepada mataharilah kami menyembah dan kepada mataharilah kami minta tolong. Berarti jenengan syirik. Jadi kalau iya tanpa tasjid itu maknanya kepada matahari. Makanya ditekan agak dalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa ya? Nah, ini dari surat Al-Fatihah secara tahsin singkat kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita coba untuk mengartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hi bukan hi ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah di sini bermakna isti'anah,
dengan memohon, ya, menyebut maksudnya memohon kepada Allah, menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Sifat rahmannya Allah itu ditunjukkan kepada seluruh makhluknya di dunia. Sifat rahmannya Allah, ya, karena meskipun orang itu beriman atau tidak beriman, tetap dapat sifat rahmannya Allah. Berakal ataupun tidak berakal, tetap dapat rahmannya Allah. Kita contohkan banyak orang yang bermaksiat, ya, tapi hidupnya ya mewah. Ada binatang yang buas seperti harimau, dia masih bisa sayang sama anaknya. Karena sifat rahman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menciptakan rahmat ada 100. Satu diturunkan ke dunia, yang dinikmati mulai dari dunia ini ada, buminya ada, sampai hari kiamat. Yang 99 itu rahmat disimpan di akhirat sebagai sifat rahimnya Allah. Allah berfirman, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan ini hanya khusus untuk orang iman nanti di hari kiamat. Sehingga kalau kata Bismillahirrahmanirrahim ini, itu maknanya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, sifat kasihnya di dunia, ya, yang maha penyayang, sifat sayangnya di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Rahman dan Rahim atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya habis. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita sudah dapat satu ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang ini